Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Faraj, yaitu sang ahli ibadah, bercerita, pada suatu hari, saya memerlukan seorang tukang bangunan. Saya pun mendatangi pasar dan saya melihat-lihat para pekerja yang sedang menunggu panggilan kerja. Di ujung tempat mereka, saya melihat seorang pemuda yang memegang alat pertukangan dan dia mengenakan baju kasar dari wol. Lalu, saya pun bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apakah engkau mau bekerja di tempatku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." Saya pun kembali bertanya, "Berapa upahmu dalam sehari?" Ia menjawab, "1 dirham 1 danik." Kemudian, saya pun berkata, "Baiklah, saya setuju. Mari ikut bersamaku ke rumahku." Lalu ia berkata, "Wahai Tuan, saya mau ikut kerja bersamamu, akan tetapi saya punya satu syarat." Aku bertanya, "Wahai pemuda, apa syaratnya?" Lalu pemuda itu berkata, "Jika masuk waktu zuhur dan muazzin sudah melantunkan azan, saya akan keluar dari rumahmu. Kemudian, saya akan sholat berjamaah di masjid. Setelah itu, saya kembali ke tempat kerja. Dan di saat datang waktu sholat asar, saya pun akan kembali menunaikan sholat saya secara berjamaah seperti tadi." Lalu, saya menjawab, "Baiklah, saya setuju." Dan kemudian, ia pun berjalan bersamaku hingga sampai ke rumahku. Saya menyetujui pekerjaannya untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, dia melanjutkan kerjanya tanpa berbicara denganku sedikit pun, hingga terdengarlah muazzin di masjid melantunkan azan zuhur. Lalu, pemuda itu berkata kepadaku, "Wahai hamba Allah, saya permisi, azan sudah dikumandangkan oleh muazzin." Lalu saya berkata, "Silahkan." Maka dia pun keluar untuk sholat. Kemudian, dia kembali dan terus bekerja hingga sore. Di akhir sore, saya pun memberikan upah kerjanya dan dia pulang. Pada beberapa hari kemudian, kami memerlukan tenaga tukang kembali. Lalu istriku berkata, "Wahai suamiku, tolong panggil kembali tukang yang kemarin, karena dia telah bekerja dengan baik kepada kita." Lalu, saya pun pergi ke pasar, namun saya tidak mendapatinya. Saya pun bertanya kepada orang-orang. Mereka berkata, "Apakah engkau bertanya tentang seorang pemuda yang tampak tak bergairah hidup, yang hanya kita lihat pada hari Sabtu saja, dan yang hanya duduk sendirian di pojokan?" Mendengar ucapan itu, saya pun pulang, dan saat datang hari Sabtu, saya pun datang ke pasar dan melihatnya. Saya bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apakah engkau mau bekerja?" Lalu dia menjawab, "Iya, dan engkau telah tahu besarnya upah yang saya minta, serta syaratnya." Kemudian saya menjawab, "Wahai pemuda, beristikharahlah kepada Allah." Kemudian, dia bangun dan melakukan pekerjaan seperti sebelumnya. Saat saya berikan upahnya dan saya tambahkan jumlahnya, dia menolak tambahan tersebut. Namun saya tetap memintanya untuk mengambilnya. Akhirnya, dia merasa kesal dan meninggalkanku. Hal itu membuatku penasaran, sehingga saya pun mengikutinya dan membujuknya untuk menerima minimal dia mengambil upah kerjanya. Selang beberapa hari, kami memerlukan jasanya lagi. Saya pun pergi ke pasar untuk menemuinya, namun saya tidak mendapatinya. Saya pun bertanya kepada orang-orang tentang dirinya, dan ada yang mengatakan dia sedang sakit. Orang yang sebelumnya mengabariku tentang jadwal kedatangan orang itu ke pasar dan besaran upah kerjanya mengabarkan bahwa dia sakit keras. Saya bertanya kepadanya di mana dia tinggal. Lalu saya pun mendatanginya. Ternyata pemuda tersebut tinggal bersama seorang perempuan tua renta. Lalu saya bertanya, "Mana pemuda tukang bangunan itu?" Orang tua itu menjawab, "Dia sakit semenjak beberapa hari." Lalu saya pun masuk menemuinya dan melihat kondisinya yang sedang sakit. Lalu saya pun mengucapkan salam kepadanya dan saya bertanya,
apakah engkau memerlukan sesuatu?" Pemuda itu menjawab, "Iya, jika engkau mau menerima amanah dariku." Lalu saya menjawab, "Baik, saya akan terima amanahmu, insya Allah." Kemudian dia berkata, "Jika saya meninggal dunia, juallah tambang ini, kemudian cucilah baju dan kain wol ini, gunakan keduanya untuk mengkafaniku. Kemudian bukalah tutup kantung bajuku, engkau akan dapati di dalamnya terdapat sebuah cincin. Lalu ambillah cincin itu, kemudian tunggulah hari di saat Harun ar-Rasyid, yaitu sang khalifah, lewat dengan kendaraannya. Lalu berdirilah di tempat yang dapat dia lihat, ajaklah dia berbicara, dan perlihatkanlah cincin itu. Tapi jangan lakukan itu kecuali setelah saya meninggal dunia." Saat dia meninggal dunia, saya pun menjalankan apa yang dipesankan. Saya pun menunggu waktu lewatnya Harun ar-Rasyid dengan kendaraannya, dan saat waktunya tiba, saya menunggu di jalan yang akan dilalui Harun ar-Rasyid. Saat dia lewat, saya memanggilnya, dan saya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya memegang amanah untukmu," sambil saya menunjukkan cincin itu. Ketika dia melihatku, dia pun memerintahkan pengawalnya untuk membawaku kepadanya. Saya pun dibawa hingga masuk ke rumah. Setelah itu, dia memanggilku untuk bertemu dan memerintahkan orang-orang yang berada di majelisnya untuk keluar dari tempat itu. Setelah sepi, dia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Saya menjawab, "Abdullah bin Al-Faraj." Lalu dia bertanya lagi, "Cincin ini, dari mana engkau mendapatkannya?" Saya pun menceritakan kepadanya tentang kisah pemuda itu, sehingga Harun ar-Rasyid pun menangis dan ia membuatku merasa kasihan. Setelah ia merasa senang, lantas saya pun bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah dirinya?" Lalu dia menjawab, "Pemuda itu adalah anakku." Saya pun bertanya lagi, "Bagaimana anakmu bisa menjadi seperti itu?" Harun ar-Rasyid menjawab, "Dia dilahirkan sebelum saya diuji dengan jabatan kekhalifahan ini. Kemudian dia diasuh dengan pengasuhan yang baik, belajar Al-Quran dan ilmu lainnya. Saat saya diangkat sebagai khalifah, dia pun meninggalkanku. Dia tidak mau mengambil sedikit pun dari duniaku. Kemudian saya memberikan cincin ini kepada ibunya, dan cincin ini berbahan dari yakut dan sangatlah mahal. Saya berkata kepada ibunya, 'Berikanlah cincin ini kepadanya dan mintalah agar cincin ini selalu bersamanya dengan harapan barangkali dia akan memerlukan pada suatu hari.' Dia itu adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, saya tidak mendengar lagi kabar beritanya kecuali dari yang engkau sampaikan tadi." Lalu pada saat malam tiba, Harun ar-Rasyid pun berkata kepadaku, "Mari, pergilah bersamaku ke kuburnya." Pada waktu itu, kami berjalan tanpa diiringi pasukan. Hingga pada saat sampai ke kuburnya, kemudian dia duduk di kubur tersebut, dia pun menangis dengan sangat keras. Saat fajar menyingsing, kami pun bangkit dari tempat tersebut dan kembali pulang. Lalu, Harun ar-Rasyid berkata, "Engkau hendaknya menemaniku beberapa hari ke depan untuk menziarahi kuburnya." Mendengar ucapannya itu, saya pun menemaninya berziarah pada malam berikutnya, hingga kemudian dia kembali ke tempatnya. Abdullah bin Al-Faraj mengatakan, "Saya tidak tahu kalau dia adalah anak Harun ar-Rasyid, hingga Harun ar-Rasyid mengatakan kepadaku bahwa pemuda tersebut adalah anaknya." Ibnu Abi Thayyib berkata, "Kisah ini telah disampaikan dengan redaksi yang lebih simpel dari ini, dan saya telah menuliskan dalam kitab As-Safwa. Wallahu a'lam bis-shawab."